فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mohon nasihat Ustadz untuk seorang tenaga kerja laki-laki di Arab Saudi yang meninggalkan anak dan istrinya selama 2 tahun. Yang praktis ya tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Langkah yang terbaik harus bagaimana? Bagaimana? Ada berapa langkah yang terbaik? Ketika cuti pulang. Yang kedua, membawa istri sana, anak istri sana untuk kebutuhan dia. Yang ketiga apa? Sabar. Kemudian mereka lagi bekerja, sabar. Itu risikonya. Ya, jadi bisa bersabar dalam memenuhi kebutuhan biologisnya karena jarak jauh. Ya, bisa mereka pulang kalau cuti. Ketiga, mereka membawa anak dan istrinya. Ada satu lagi yang keempat, apa? Hah? Malu-malu antum menjawab. Apa? Menikah lagi di sana. Bisa. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang. Saya memberikan judul pasal di kitab saya Menanti Buah Hati, menikah ketika safar. Mengikuti amal Rasulullah SAW. Beliau ketika safar menikah. Jadi menikahnya itu pas saat waktu safar. Dari situ keluar hukum seorang safar yang boleh dia menikah lagi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Banyak jalan sebetulnya. Tapi kawan-kawan kita ini sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Dan itu berpahala. Dan tentu ada risiko karena jangankan di luar negeri, di Saudi, yang di luar kota, di luar Indonesia pun tidak semaunya dia bisa pulang ke tempatnya. Misalnya bekerja dia di Jakarta, istrinya di Jawa atau di Sumatera atau di Sulawesi atau di Kalimantan. Kan tidak bisa setiap saat, kecuali dia bosnya. Kalau dia pekerjaannya, pegawainya ya tunggu cuti. Atau bisa hari Sabtu, Ahad, libur. Jadi bisa naik pesawat, tapi itu membutuhkan uang. Ya. Banyak jalan menuju Mekah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa nama dan sifat Allah tidak boleh diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Tidak benar. Tidak benar. Sehingga istiwa tidak boleh diterjemahkan dengan bersemayam. Yang tidak bolehnya terjemahan bersemayam. Kan begitu dari kalimat ini. Tapi kalau diterjemahkan lain, bisa. Dan bersemayam itu pilihan dari beberapa ulama penterjemah di Indonesia. Dari kata istiwa itu sendiri. Walaupun saya kurang sependapat. Ya. Tapi itu terjemahan-terjemahan yang sudah ada. Tidak boleh diterjemah, misalnya yad, tangan, tidak boleh diterjemahkan dengan tangan. Nah, jadi apa? Ini jahil. Lalu wajah terjemahkan apa? Muka.
wajah udah masuk bahasa Indonesia. Dibiarkan begitu saja tanpa diterjemahkan. Ini bisa terkena mazhab tafwid nantinya. Dikhawatirkan terkena ke sana. Boleh diterjemahkan. Al-Quran diterjemahkan artinya ke dalam bahasa apa saja agar orang paham. Nah, kalau ayat, berapa banyak orang Indonesia yang paham apa ayat ini? Pasti dia akan tanya. Ya, yang tidak boleh Al-Quran ditulis Arabnya dengan bahasa Indonesia, itu ijma, tidak boleh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah semua dengan bahasa Indonesia. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau terjemahan makna, terjemahan arti, karena tidak ada satupun bahasa yang bisa mengartikan secara penuh ayat-ayat Al-Quran. Terjemahan makna. Ya. Jadi boleh, ini tidak benar, itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang yang membuat baju dengan bertuliskan "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Ada yang mengatakan, pendapat antum, bagaimana pendapat antum akan hal tersebut? Apakah ada baiknya atau bagaimana? Lau kana khairan bukan untuk ditulis. Ditulis jadikan buku. Bukan untuk ditulis di baju di mana. Untuk dipahami. Itu kaidah. Ya, ada. Dia tidak benar tulis-tulis seperti itu. Untuk dipahami, dihafal, dipahami, diamalkan. Itu hanya kaidah saja. Apa artinya ditulis tapi tidak paham dan tidak mengamalkan? Nanti tersebar, akhirnya disangka ayat Al-Quran. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Kalau pendapat saya tidak setuju pada itu. Karena bukan itu tujuannya. Dan memungkinkan bagi orang-orang terdahulu untuk menulisnya. Ada mereka menulis di baju mereka? Enggak ada. Ada yang mengkritisi judul "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi" yang sering dijadikan hujjah teman-teman dengan mengatakan itu kan perkataan orang-orang kafir kepada orang beriman. Apakah itu benar, Ustaz? Ya, barangkali penanya tidak mengikuti. Saya pertama membuka majelis ini, saya jelaskan tentang masalah ini. Tapi karena sudah ditanyakan, maka saya jelaskan lagi. Saya ada menulis sini. Jadi tidak benar ini. Kan lafaznya juga berbeda. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Perkataan orang-orang kufar, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Beda, jauh. Perkataan Ahlus Sunnah, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Orang kufar mengatakan, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Dalam ayat 11 surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu." Berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, "Lau kana khairan." Kalau sekiranya dakwah Muhammad itu benar, baik, ma sabaquna ilaihi, tentu sahabat-sahabatnya yang miskin-miskin, yang rendah-rendah, yang du'afa ini tidak akan mendahului kami beriman kepada Muhammad. Kalau Muhammad dakwahnya, kalau dakwah Muhammad itu benar, tentu kami lebih dahulu dari mereka beriman daripada seperti Bilal, Suhaib dan orang-orang du'afa. Kami lebih dahulu, begitu kata mereka sombongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab,
wa idh lam yahtadu bihi, dan ketika mereka tidak memperoleh hidayah, fasayaquluna hadza ifkun qadim, mereka mengatakan bahwa ini adalah dusta yang lama, ifkun qadim. Paham tak? Jadi perkataan orang-orang kufar kepada orang-orang beriman saat itu, kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang miskin, duafa, mereka para pembesar. Kalau benar yang dikatakan Muhammad itu, dakwahnya benar dan dia seorang nabi, tentu kami lebih dahulu beriman kepadanya daripada orang-orang ini. Mereka merendahkan para sahabat yang duafa. Kami ma sabaquna ilaihi, mereka tidak akan mendahului kami beriman kepada Muhammad, menunjukkan bahwa dakwah Muhammad itu batil karena yang mengimaninya orang-orang ini. Gitu maksudnya. Paham ya? Maka Allah jawab mereka. Mereka mengatakan begitu karena mereka memang tidak dapat hidayah. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang mulia ini? Wa amma ahlus sunnati wal jamaah fayaquluna fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut 'anis sahabati radhiyallahu anhum huwa bid'atun li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaihi. Itu dia. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka senantiasa mengatakan pada setiap perbuatan dan perkataan yang tidak sabit, tidak ada keterangannya, tidak ada kepastiannya dari para sahabat radhiyallahu anhum, maka perkataan dan perbuatan itu bid'atun, bid'ah. Kenapa? Li'annahu, karena law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, pasti para sahabat telah mendahului kita. Beda. Kenapa? Kenapa kita harus merujuk kepada para sahabat pada setiap perbuatan dan perkataan? Li'annahum, karena mereka lam yatruku, tidak meninggalkan khaslatan min khisalil khair, salah satu cabang dari cabang-cabang kebaikan, illa waqad badaru ilaiha, melainkan sungguh mereka bersegera mengerjakan kebaikan itu. Tidak ada satupun cabang kebaikan yang ditinggalkan oleh para sahabat. Kalau mereka tahu, mereka buru-buru mengerjakannya. Itu para sahabat. Karena itu ahlu sunnah menetapkan kaidah law kana khairan lasabaquna ilaihi. Berbeda dengan orang-orang kufar, jauh. Paham ya? Ini saya ulang lagi. Kalau ada yang tanya lagi nanti saya ulang lagi. Hatta berapa kali saya tidak akan pernah bosan, karena ini menjelaskan manhaj para sahabat, orang-orang yang agung ini. Pertanyaan lain, Ustaz, apakah ijma' para sahabat ada yang bertentangan dengan ijma' para ulama? Jawabnya tidak. Kalau para sahabat telah ijma', pasti yang lain ikut ijma'. Tidak mungkin ijma' dibatalkan oleh ikhtilaf. Dalam ilmu usul, dalam ilmu usul dikatakan apabila telah terjadi ijma' terdahulu, tidak boleh berselisih kemudian. Atau kalau terjadi perselisihan, tidak bisa membatalkan ijma' yang telah ada walaupun orang-orangnya telah mati. Nah, itu salah satu kepentingan ilmu usul. Nah, ilmu usul. Kalau para sahabat berselisih, maka tidak mungkin terjadi ijma' di belakang. Tetap masalah itu masalah yang diperselisihkan. Kalau para sahabat telah ijma',
maka tidak mungkin terjadi perselisihan di antara para ulama. Pasti akan mengikuti para sahabat, tidak akan pernah menyalahinya. Contoh, para sahabat ijma' dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dan lain-lain dari jalan Jarir bin Abdullah bahwa mereka menganggap pandangan mereka, ijma' mereka yang dimaksud berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan makan-makan di situ termasuk dari meratap. Ini ijma' para sahabat. Tidak ada seorang pun ulama yang menyelisihinya di belakang hari. Semuanya. Hatta antum baca kitab I'anatul Talibin yang biasa dibaca di pesantren-pesantren, itu mengharamkan tahlilan selamatan kematian. Enggak ada ulama yang berani menyalahi ijma' itu. Selamatan kematian bid'ah, sama dengan meratap, dan meratap itu meratapi mayit dosa besar. Ijma', tidak ada yang menyelisihinya. Dari mulai Imam Syafi'i di kitabnya Al-Ud, semua kitab. Hampir ada kitab yang sering dibaca di pesantren-pesantren, I'anatul Talibin, itu baca 4 mazhab ijma'. Ini ada lagi. Sampaikan dalil-dalil dari Rasulullah SAW bahwa ijma' para sahabat sebagai rujukan yang ketiga dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak hadisnya. Itu mungkin ikutnya setengah-setengah ini. Untuk saya bacakan dari awal berapa hadis. Ya. Pertama dari ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Quran? وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ, barang siapa yang memusuhi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah nyata kebenaran. Itu harus tegak hujjah. Ada uzur bagi orang yang jahil. Karena itu orang harus ada bayan, penjelasan. Allah Subhanahu wa taala katakan min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah nyata jelas baginya hidayah kebenaran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Saya tanya kepada penanya, siapa sabilil mu'minin di sini? Siapa sabilil mu'minin di sini? Para sahabat. Orang yang menyalahi para sahabat, yakni ijma' mereka. Ini dalil ijma'. Karena itu ulama usul ketika berbicara tentang ijma', dalilnya ayat ini. Maka ijma' yang terbesar, bahkan tersahih, bahkan sangat memungkinkan, ijma'nya sahabat. Para ulama berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan adanya ijma' di dalam Islam secara umum, apalagi ijma' sahabat, min babil aula, sabilil mu'minin. Dan ia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ditunjuki oleh ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang lain yang mana lagi? Yang tadi saya bacakan. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini ijma' al-muhajirin wal ansar. Kemudian hadis, mana hadisnya? Sudah dibacakan di kitab ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Ini ijma' mereka. Mana lagi hadis? Ma'ana alaihi wa ashabi.
Dan nanti kita akan bahas lagi. Itu dia banyak sekali hadisnya. Itu menjadikan ijma' sahabat dasar yang ketiga setelah kitabullah dan sunnah. Dan secara umum para ulama menjadikan hukum ijma' secara umum, baik ijma' sahabat atau lainnya, dasar yang ketiga. Dasar yang keempat apa? Qiyas. Ijma' dan qiyas, dasar hukum, dalil-dalil dalam Islam. Pertama kitabullah, ini aslun. Kemudian sunnah. Dari dua ini, Alkitab dan Sunnah, maka keluarlah dasar hukum yang ketiga, al-ijma'. Dan kemudian keluar lagi dasar hukum yang keempat, al-qiyas. Dua-duanya ini terambil dari hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah. Ya, begitu. Ini kurang paham saya ya, kurang paham pertanyaannya. Bismillah. Ustadz, jika terjadi perzinahan yang mengakibatkan wanita yang dizinai hamil, ini kejadian cukup banyak ya, bahkan terjadi dari zaman sahabat. Kemudian lelaki yang berzina tersebut menikahi wanita yang dizinai tersebut dalam keadaan sedang hamil. Bagaimana status pernikahan antara lelaki dengan wanita tersebut? Sah atau tidak? Jawabnya sah. Dan ini ijma' sahabat. Saya nggak bawakan di sini. Ada di kitab saya, Menanti Buah Hati dan hadiah untuk yang dinanti. Ijma' sahabat. Karena yang pertama zina, haram. Yang kedua nikah, halal apa haram? Halal. Yang haram kaidahnya tidak bisa mengharamkan yang halal. Apakah zina bisa mengharamkan nikah yang halal? Jawabnya tidak. Ini perkataan ahli tafsir Ibnu Abbas yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma' sahabat. Pada zaman sahabat kejadian. Diperintah, di sahabat suruh nikahin. Nikah. Kalau dua-duanya mau. Nah, kejadian sahabat. Salah satunya nggak mau. Antum bisa baca di kitab saya, Menanti Buah Hati. Saya turunkan sejumlah dalil al-athar. Menarik sekali. InsyaAllah ta'ala. Sah nikahnya. Memang harus dinikahkan. Sudah hamil. Menutup aib. Yang menikahinya adalah yang menzinainya. Kemudian ulama berselisih. Kalau yang menikahinya bukan yang menzinainya, bagaimana hukumnya? Menurut Imam Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ini. Orang-orang Syafi'iyah harus tahu ini. Boleh. Menurut Imam Syafi'i boleh. Boleh. Karena air mani zina tidak ada harganya. Boleh. Dan anaknya itu kan sudah hamil ya, sudah anak orang yang menghamilinya. Boleh. Itu pendapat. Ya, boleh. Karena tidak ada harganya. Itu pendapat Syafi'i. Kaget tuh orang-orang yang bermazhab Syafi'i bilang, waduh, kita sendiri bilang nggak boleh, Syafi'i bilang boleh. Ini bahayanya kalau bermazhab, bingung sendiri. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan boleh menikah orang yang tidak menghamilinya, menikahinya, tapi jangan disetubuhi dulu sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Nikahnya boleh, karena nikahnya halal, tapi jangan setubuhi dulu. Ya, ini sulit tentunya. Sulit tentunya. Kemudian jaraknya, kalau satu rumah ya sulit. Itu. Jadi mazhab agak berat. Itu. Yang ketiga, mazhab Malik dan Ahmad. Lengkap 4 ulama ini. Mengatakan tidak boleh. Kalau yang menikahinya itu
bukan yang menzinainya. Sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan, baru boleh dinikahi. Mazhab yang keempat ini yang saya dukung dan saya terangkan dalilnya lebih kuat. Kalau yang menikahinya orang lain, ini bicara orang lain yang menikahinya, bukan yang menzinainya. Kalau yang menikahinya, yang menzinainya, tidak ada perselisihan. Mana ulama berselisih? Sepakat 4 imam itu. Kenapa? Para sahabat sudah sepakat. Ijma' sahabat. Memang harus dinikahi. Dinikahkan. Yang paling berhak adalah yang menzinainya sehingga hamil. Kalau mau tahu dari dalil, antum bacalah kitab saya itu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Sebagai seorang pemuda dengan keadaan zaman yang modern ini, apakah ada bagi kita peluang untuk menjadi seorang yang muttaqin di dalam hal ilmu dan amal? Karena dengan keadaan zaman yang seperti ini cukup sulit untuk bisa istiqomah. Dan apa kiat dan nasihat Ustadz untuk kami semua? Ini pemuda yang putus asa nih. Kalah sebelum berperang. Masa pemuda kita kayak begini? Jangan dong, pakai dong nih. Jangan. Berperang berani, jihad antum, jihad yang besar melawan hawa nafsu di zaman ini, dan Rabbuna memberikan pahala. Jangan kalah sebelum berperang. Bisa. Berapa banyak pemuda yang muttaqin, berapa banyak pemuda yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, orang-orang saleh insyaallah taala. Saya tidak akan memuji manusia di hadapan Allah. Ya, banyak, bisa, sanggup, ada, mesti punya keberanian. Jangan putus asa seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Dan perbedaan zaman itu tidak menghalangi seseorang untuk menjadi orang baik. Apakah karena zaman ini lalu kita mundur? Tidak. Ada hadis yang saya bawakan di kitab Telah Datang Zamannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yani kalau seseorang mengamalkan ajaran Islam, meninggalkan ajaran Islam 1/10 kalau tidak salah, 1/10 saja pada zaman dahulu saat itu, pada zaman Nabi, maka dia bisa binasa. Tapi pada zaman ini akan datang satu zaman, kata Nabi, kalau seorang mengamalkan 1/10 maka dia akan selamat. Yani Rabbuna Maha mengetahui zaman berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jangan pernah putus asa, karena putus asa jalan bagi orang-orang kufar. Kita dilarang putus asa, karena putus asa membahayakan dan melemahkan kita. Antum ingat kisah yang membunuh 99 orang, lalu dia datang kepada orang yang tidak berilmu, abid, ahli ibadah, tapi tidak berilmu. Adakah jalan bagi saya untuk bertobat? Nggak ada. Putus asa dia. Ya sudah, dibunuh saja. Bunuh. Lalu orang tunjuki kepada ahli ilmu. Ahli ilmu bilang apa? Tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah. Tapi tinggalkan kotaknya atau
kampungnya yang penuh dengan maksiat pindah tempat lain gitu. Sampai di tengah jalan dia wafat. Berselisih malaikat azab dan malaikat rahmat. Nah itu malaikat saja berselisih. Berselisih. Malaikat azab bilang dia berhak mengambilnya. Malaikat rahmat bilang dia berhak mengambilnya. Masing-masing ada hujjahnya. Antum bisa baca hadis yang panjang dan menarik dan di dalamnya penuh dengan pelajaran. Intinya di situ, seseorang jangan berputus asa dan jangan membuat orang putus asa. Apalagi pemuda. Ini pemuda nih. Pemuda. Antum tidak baca hadis Nabi. Ingat hadis Nabi. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan dan matahari didekatkan hanya 1 mil. Orang banjir keringat. Salah satunya siapa? Wasyabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Salah satu dari 7 golongan itu pemuda. Nasha'a, lafaz nasha'a itu menunjukkan bahwa ia tumbuh dalam kepemudaannya itu ketika dia balik dan terus sampai kira-kira umur 30-an. Ada yang mengatakan pemuda sampai umur 40 dalam beribadah kepada Allah. Nabi SAW sabdakan di segala zaman, termasuk zaman ini, itu umum. Jadilah pemuda yang seperti itu. Dan banyak hadis tentang pemuda. Antum tidak ingat kisah Ashabul Kahfi? Semuanya adalah fityatun, pemuda. Berarti umurnya bisa 20-an, bisa belasan dari balik, bisa 30-an, pemuda. Diabadikan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Pemuda. Karena pemuda itu sangat menggebu, besar. Berbeda dengan orang-orang tua yang sudah berkarat dengan keyakinan-keyakinannya. Oleh karena itu pemuda-pemuda kufar Quraisy itu beriman. Sisa orang-orang tuanya 1-2. Nabi Musa, Yusha bin Nun, pemuda. Nabi Muhammad SAW dikelilingi pemuda. Nabi Isa dikelilingi pemuda. Al-Hawariyun, semuanya pemuda. Jadi pemuda harus mempunyai jiwa yang besar. Dahulu yang ngaji kepada kita, pada saya, anak-anak muda. Orang tua 1-2. Anak-anak muda, penuh semangat. Di zaman ini, beberapa puluh tahun yang lalu, anak-anak muda, umur belasan. Bahkan ada yang sebelum jadi pemuda. Umur 20-an, anak SMP, anak SMA. Semangat. 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 Pemuda. Pemuda tergantung di mana dia duduk dan kepada siapa. Kalau dia duduk bersama ahlus sunnah, maka dia saf pertama yang membela sunnah. Kalau dia duduk bersama ahli bid'ah, maka dia saf pertama yang membela bid'ah. Karena membaranya dan semangatnya dan kekuatannya. Itu pemuda. Dan Nabi SAW dikelilingi pemuda semuanya. Malik bin Huwairis datang dari Yaman, kira-kira 20 orang, semuanya pemuda yang sebaya. Belajar kepada Nabi. Dengan sebab dia tersebarlah hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Abu Hurairah pemuda, semua pemuda semuanya. Yang mengelilingi al-anbiya wal mursalin itu anak-anak muda. Luar biasa pemuda itu. Saya kalau ingat masa muda luar biasa. Tapi kita tidak bisa kembali lagi. Penuh dengan semangat, menggebu.
Bahkan kalau saya ceritakan ya tuh, ya tidak, ada hal-hal yang kita tidak, tapi semangat pemuda luar biasa. Ya, jadi jangan seperti ini. Hadapi. Itu. Tentu manusia ada kesalahan. Itu sebagai pengalaman. Saya salah. Orang mukmin tidak akan masuk lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Saya senang kalau lihat pemuda-pemuda luar biasa semangatnya belajar. Ya tentu kita tahu pemuda, namun pemuda ya tetap pemuda. Ya tetap pemuda, tumbuh dalam kepemudaannya. Dia besar, syahwatnya juga besar. Susah apa nih? Ya biasa itu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustaz tentang panitia daurah yang berbayar? Tarifnya mulai dari 300.000 sampai dengan 1,3 juta. Apakah ada perbedaan materi dan fasilitas atau metode pengajaran dengan gratis? Yakni adakah perbedaannya dengan perbedaan materi atau fasilitas yang gratis? Biasanya daurah berbayar ini diselenggarakan di hotel dan tempat sejenisnya. Ikhwan, dalam ilmu yang membedakan itu bukan harta, bukan jabatan. Bukan. Dalam majelis ilmu yang membedakan bukan harta dan jabatan. Kalau kita sebagai dai membedakan majelis ilmu itu dengan harta dan jabatan, ini berbahaya. Melanggar nas Al-Quran dan hadis. Ya ini majelis khusus orang-orang kaya. Berbayar di hotel. Ini enggak ada dalam Islam majelis khusus orang-orang kaya. Karena kesibukan mereka, ya perlu disediakan. Ini majelis khusus orang-orang besar. Nabi SAW majelisnya terbuka, biasanya di masjid, atau di mana saja. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lemah, macam-macam. Yang membedakan adalah apa? Ilmu. Itu baru bisa dibedakan. Ini majelis daurah para ustadz, para pelajar. Itu bisa dibedakan. Sama juga sekolah, perguruan tinggi, ada tingkat. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Itu yang membedakan ilmunya atau duitnya? Ilmunya. Dia lulus masuk SMP, dia lulus masuk SMA, dia lulus lagi masuk kuliah. Itu duit atau ilmu? Ilmu. Itu bisa dibedakan. Ini majelis khusus para pelajar yang telah mapan, yang bisa berbahasa Arab karena membaca kitab Arab dan seterusnya. Itu bisa dibedakan. Tapi kalau antum sebagai panitia membedakan karena uang, ini berbahaya. Tetapi kalau ada sosial orang, ada orang kaya mau buat majelis, ya buat majelis. Ya. Mau buat majelis, dia yang bayarin, orang nggak bayar. Boleh. Ya, nanti kalau biasanya daurah ini panitianya bisa jadi cari duit juga, ada keuntungan. Kelihatannya seperti itu. Ya. Ini bayarnya, ada yang tidak mampu.
Jadi itu antum harus ingat bahwa yang membedakan majelis itu bisa dibedakan dengan ilmu. Ada majelis umum bercampur seperti ini, ada para pelajar, ada yang masyarakat umum campur biasanya di masjid. Ada yang dikhususkan khusus para pelajar bertingkat. Itu tidak apa-apa, ilmu yang membedakannya. Bukan karena kekayaan, bukan karena kebesaran, kekuasaan, tidak. Majelis itu. Ya, kalau majelis sudah berbayar ini, tapi saya kira ini sudah semakin hilang kali. Dulu awal-awalnya biasa kita semangat lalu hilang. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi panitia itu. Kemudian perselisihan para sahabat terjadi fitnah, kejadian perang Siffin Jamal sehingga ada sebagian sahabat yang meninggal. Ulama mengatakan mereka mujtahidun semuanya. Dua-duanya diberi pahala. Kalau benar dapat ajrani, 2 pahala. Kalau salah ajrun wahid, semuanya kebaikan. Salah benar kata ulama, mereka diberi pahala. Kenapa? Karena mereka mujtahidun. Terakhir, manhaj salaf ini manhaj yang agung dan mulia. Sunnah Rasulullah SAW ini sangat luas, meliputi segala sendi kehidupan. Sedangkan keilmuan ana, kemampuan ana terbatas. Tidak apa-apa. Rabbuna berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, semampu kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang antum tahu. Begitu juga para sahabat yang mereka tahu. Ketika mereka tidak tahu lalu melanggar, lalu diberitahu, mereka rujuk. Begitu. Bisa dikatakan setiap aktivitas yang Anda lakukan belum tahu ilmunya, bagaimana para sahabat melakukan aktivitas ini dan itu, ya luas sekali. Yang antum tahu saja. Untuk bertanya setiap saat kepada ustadz tentu sangat tidak mungkin. Apakah boleh Anda setiap saat mencari jawaban ketidaktahuan ana pada internet, searching apa googling? Jangan. Nanti jadi ngawur ke sana kemari. Dan antum ini takalluf. Salah satu manhaj salaf, Allah katakan Nabi yang mulia, wa ma'ana mutakallifin. Ma'ana bin mutakallif, surat apa itu? Saya bukan orang, jadi Allah perintahkan Rasulullah SAW, saya bukan orang yang membebani diri. Salah satu manhaj salaf yang istimewa adalah tidak takalluf. Ini ikhwan, antum takalluf, terlalu membebani diri. Saya dan antum tidak semuanya tahu. Apabila kita tahu, kita amalkan. Apabila kita tidak tahu, tidak tahu. Allah tidak membebani kita. Belajar, jangan cari-cari di sini, jangan. Nasihat saya ya, jangan. Nanti kemana-mana, akhirnya tidak tahu. Yang antum tahu dan paham, amalkan. Yang belum, ya belajar, nanti ada majelis ilmu dan belajar. Barangkali ini ikhwan, selesai pertanyaan, masuk waktu sholat. Udah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, walhamdulillahi rabbil alamin.